nek ketoke mohote rada ora berwarna selama iki. Artine iki ya anti luntur itu. Nek NU warnane kekandelen. Minta salatullah salamullah bareng-bareng tapi yang piano beat. Ki berlagak apal ning pura-pura ora apal ning janjane ya ngerti dhewe lah ya. Nah. Salatullah salamullah tapi kita hias ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Mustafa, selama ini kan yang tidak disetujui oleh Muhammadiyah dari syair ini kan tawassal Nabi Bismillah itu. Jadi tawasul itu bagi teman-teman Muhammadiyah pada cara berpikir mereka itu agak melukai akidah lah. Kalau Allah ya ke Allah saja, tidak usah lewat siapa-siapa gitu maksudnya gitu. Boleh Pak Mustafa memberi penjelasan sedikit selaku ketua Nahdlatul Muhammadin supaya kami orang NU dan Muhammadiyah ini tidak bertengkar. Bismillahirrahmanirrahim. Setahu saya yang namanya awasul atau pakai wasilah itu sebenarnya kan itu kan ada, dan ada perkhidmatan wasilah itu, dan itu bisa artinya ada yang boleh, dan menurut Muhammadiyah ada mengakui boleh. Misalnya wasilah dengan berdoa dengan menyebut amal kebaikannya, seperti kisah 3 orang masuk ke dalam gua ketutupan waktu itu kan dia langsung berwasilah dengan amal kebaikannya. Yang satu pernah ingin merkosa wadis tapi nggak jadi, yang satu ini pernah berbuat amal itu dengan gurunya bagus, dan satu lagi apalagi itu kita berdoa dengan dengan wasilah kebaikan ini maka bukalah pintu gua ini, waktu bergerak krek. Satu lagi bilang lagi, karena ketika orang berbicara itu bilang waktu itu gelundung, mereka sama tuh, gelundungnya betul dan lebu kena ngomongnya, itu tuh mereka keluar, karena itu bisa. Kemudian wasilah dengan amal soleh juga bisa bahwa itu. Jadi Muhammadiyah tidak melarang hal wasilah dalam arti total itu, tapi kalau yang tadi yang tawasul Bismillah itu kan namanya kan majelis ilmu, itu masih dikaji itu. belum ketemu, kajiannya belum sampai itu. Kita baru sampai kita pelangi namanya dan kita pelangi itu sedang mengkaji rahmatan yang ngalamin. Kalau wasilah itu nanti mungkin bab yang keberapa nggak tahu, yang kita pelangi namanya itu rahmatan yang ngalamin yang baru kita sampaikan. Yang wasilah itu mungkin nanti bisa usulkan kan dikaji dalam salah satu diskusi tabur malam itu. Jadi Indo kayak Indo ini ya terus terang loh. Enggak, kita pakai ilmu sehari-hari aja. Yeah. Tawasul itu maksudnya itu janjane. Tawasul itu. Masalah itu perantara. Oke, jadi kita berdoa atau SMS nganggo HP ya, betul. Hasilnya HP itu. Saya sanggup itu ora iso. Ini kalau HP itu bukan wasilah kalau menurut saya. Kalau wasilah itu kan ada pihak lain selain Allah dan kita. Oh, iya. Itu kayaknya. Okay. Kalau HP itu kan sama fungsinya dengan kata. Kita sebenarnya artinya ya wis karep nang Gusti Allah piye-piye, tapi kemudian dirumuskan dengan kata dan bahasa. Yeah. Nah, kata dan bahasa itu bukan wasilah, dia kabel kan. Kabel. Tapi kalau wasilah adalah di tengah kabel itu ada gardu listrik lain. Baru ke Allah kan gitu. Iki piye nek Nahdlatul Muhammadiyah ini piye tenane iki piye? Nah, mengarek gardu listriknya karo Allah penting ndi ya. Oke. Jadi yang dikhawatirkan teman-teman Muhammadiyah adalah kita tidak lagi memprimerkan Allah kalau kita sibuk dengan tawasulnya, sibuk dengan wasilahnya. Khawatir itu. Oke, gitu ya kira-kira ya. Awal itu khawatir ngati-hati banget, kebangetan nganti haram itu. Kan tadi kemarin baru ketemu rumah saya, ternyata banyak sekali orang yang garis keras itu gini, sing makruh dadake haram, sing sunah dadake wajib. Jadi istilahnya wajib karo haram. Mubahe mah ra ono to. Jadi hukumnya karo diri dadi loro lho. Maka menjadi sangat keras sekali itu. Urip tetone nggih medeni itu. Oke. Itu kan cara berpikir. Maka kalau dibalikkan ini 5 lagi, Bu. Ana wajib, ana sunat, ana mubah, ana makruh, ana itu kan enak sekali itu. Jadi gara-gara apa-apa sing hati-hati mau, dan hati-hati mungkin itu bisa dibelah-belah, tapi karena harus nanti timbangannya wong digeblasuk
dibangkati ada liwat tandang hati-hati pun diganti tembok tak liwat atau nanti sing panean itu sing caranya itu. Jadi hati-hati itu, kita lihat banyak orang hati-hati bablasan itu. Oke, itu kan anunya, outputnya. Sekarang yang kita konsentrasikan itu inputnya. Jadi tawasul ki pokoknya tidak boleh ada pihak lain selain kita dengan Allah. Pada saat yang sama kita punya wacana, kalau di dalam maknya itu ada yang namanya cinta segitiga. Itu asal usulnya dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi itu ada kemesraan dari Allah yang menyatakan kepada manusia bahwa beliau sama para malaikatnya itu sendiri sholat kepada Nabi. Sholat kepada Nabi dalam arti gini, kita menerjemahkannya berselawat kepada Nabi, tapi bahasanya di Quran sama dengan sholat. Jadi yusolli atau yusolluna kalau jamak, jadi itu ya sholat. Jadi Allah itu sholat sama manusia, sholat sama Nabi, Nabi itu sholat sama Allah, sholat sama kita, kita juga sholat sama Allah, juga sholat sama Nabi. Cuman sholat yang dimaksud itu bukan sholat ibadah mahdhah, kan gitu ya. Maka di dalam bahasa Indonesia dipakai satu kompromi atau persuasi dengan penerjemahan bukan sholat tapi sholawat. Padahal sholawat itu jamak dari sholat sebenarnya. Jadi kui menggaya bahasa. Tapi aslinya nek arep cetha kuwi ya ana salate menungso, ana salate nabi, ana salate Gusti Allah. Gusti Allah iki ya salat. Allah itu salat kepada Allah dan para malaikatnya salat kepada nabi. Mula kowe kabeh salato nang nabi. Ning wis ngene rasa nganggo akidah, wis nganggo budaya wae. Nganggo budaya sih supaya paham bahasa ya. Wong tua ngurmati anak ora, anak ngurmati wong tua ora, presiden ngurmati rakyat ora, rakyat ngurmati presiden ora. Iya ngono lho. Iki maksudnya iki teori iki aja sentimen tenan. Ya ngono lho, iki anu iki ming teori andai kata gitu rek. Jan kowe iki jan le. Yang ideal kok bocor-bocor kaya ngono. Cuman ngene lho, salat penghormatane anak nang wong tua kan ora padha karo carane wong tua ngurmati anak. Nek anak di Jawa ngapurancang, ning wong tua ngurmati anak orang ngapurancang. Siji carane. Gitu ya. Sama dengan rakyat menghormati pemimpinnya, beda bentuknya dengan pemimpin menghormati rakyatnya. Begitu juga pada pihak-pihak yang lain. Maka dengan paralel ini, dengan amsal ini, sholatnya manusia kepada Allah adalah sholat pengabdian. Betul enggak? Sholat ketaatan. Dan karena taat maka bentuknya pun ditentukan oleh yang disolati, yaitu ibadah mahdhah 5 waktu itu. Tapi kalau sholatnya Allah kepada manusia, itu bukan sholat ketaatan, bukan karena Allah taat sama kita, melainkan sholat kasih sayang. Maka bentuk sholatnya Allah kepada kita, yo ngekei rezeki, ngekei alam, ngekei tanah, kan begitu. Jadi ojo nesuse, mosok Gusti Allah sholat lho. Nek arep kok tututi Gusti Allah macam-macam, yo bersyukur barang, yo miso barang, yo nesu barang, yo sabar barang. Gitu. Gusti Allah bersyukur janjane lah yo kene kan yo kewuh to yo. Jenengan niku lho kan gitu kan. Kan asyakur, Allah maha bersyukur. Ning aku bersyukur kepada manusia. Ngono nek diucapke terus kene ampun ngoten jenengan gitu kan gitu ya. Tapi kan Allah memang bersyukur. Tapi syukurnya Allah bukan karena terima kasih kita berjasa apa-apa. Syukurnya Allah itu karena dia berendah hati kepada umatnya, ajur ajar kan gitu kan. Jadi beda sholatnya Allah, sholatnya Nabi. Saya pakai kata ekstrim sholatnya memang bahasanya seperti itu di Quran. Orang kok njur kowe mbayangke Gusti Allah 5 petang rakaat yo beda kae salate salat kasih sayang, nek awake dhewe salate salat ketaatan kan gitu. Begitu juga malaikat. Salatnya malaikat kepada manusia beda dengan salatnya malaikat kepada Allah. Bahkan bentuk salatnya malaikat itu tidak terikat pada salat 5 waktu.
Yang terikat sholat lima waktu kan umat manusia yang ikut Muhammad. Malaikat diperbolehkan kayaknya oleh Allah melu kuwi ya ora apa-apa, salat nganggo cara liyane ya ora apa-apa kan itu. Ini sekedar ngomong tawasul ya. Nah, maka terus kemudian ada logika di dalam innallaha malaikatu yusholluna ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, kemudian diterapkan dengan kenyataan dan moral bahwa tidak mungkin kita berdoa tanpa didahului oleh sholawat kan gitu. Nah, apakah mendahulukan sholawat sebelum doa itu tawasul atau bukan, kan gitu jadinya masalahnya. Sip, wi rezeki wi sholat, wi sholate pelem. Lumayan. Oke. Nah, kita memahaminya di ma'iyah itu kemesraan, itu bukan fikih gitu ya. Bukan terutama fikih tapi kemesraan. Kui seringkali tak kayak contoh, misalnya aku arep njaluk ewang totok ya. Neng aku cuek karo Mbak Wahya. Aku bahkan sok sinis nang Mbak Wahya, Bu Toto. Kan apa njur totok lilo atine ngewangi aku. Gampangane ngono kuwi ya. Nah, kalau kita mohon kepada Allah sementara kita cuek sama kekasihnya. Wong Allah sendiri menyatakan innallaha malaikatu yusholluna ala nabi, ya Gusti Allah ya ogah-ogahan. Jadi itu bukan tawasul, itu kemesraan cinta. Nah, ketika tawasul itu diumum-umumkan bahwa itu bisa syirik, itu memang belum ada wacana mengenai segitiga cinta. Nah, amanat amaliyah kepada Nahdlatul Muhammadiyyin adalah tolong dikandani dulur-dulur Muhammadiyah ae. Ngono lho kira-kira. Bahwa kuwi dudu tawasul. Kuwi dudu tawasul. Kuwi itu kemesraan dan kita bukannya melalui Rasulullah ndak. Ning Gusti Allah teneh piye nek kene ora tresna karo Kanjeng Nabi kan gitu. Wong sudah jelas innallaha malaikatu yusholluna ala nabi. Memang saya kemudian banyak yang kebacut, kelegen kuwi mau njur apa kuwi mau sing dadi apa tanda tak apa sing dadi temboke gede banget kayak mau. Haram, makruh dibalik banget, makruh haram. Makruh banget dadi haram ngono kan. Sunat banget. Halal banget nganti makruh ngono ya. Wajib banget nganti haram ngono ya. Saya mubah itu piye ala dikontor. Mubah dikontor kidenan. Mubah. Ora dikontor kidenan. Kayaknya udah mikir kabeh to. Mikir kabeh kidenan tengah, tilang-tilang. Mubah ki tilang-tilang ning tengah. Soale nek makruh ki kiri dalam, haram kiri luar ya. Nek sunat kanan dalam, wajib kanan luar. Iki mubah tilang-tilang ning tengah. Apa ya tenan iki. Ana Nahdlatul Muhammadiyyin berarti ya mubah to. Ora NU ora Muhammadiyyin ning tengah-tengah tilang-tilang gitu. Mubah to. Mubah itu. Oke, jadi kira-kira tawasul itu kita paham kok, memang itu sangat bagus. Khawatir bahwa orang kemudian kayak gini, ini saya agak belok tetapi cara berpikirnya sama. Tadi malam itu di KJ sama Mas Toto saya mengajak ada teman dari orang turunan Jerman Belanda yang hidup di Malang, kawin di Malang dan namanya menjadi Rahmat Zulkarnain, berarti bule ning cangkeme cangkem Arema. Jadi cangkeme ngomong Jawa-Jawa ngono iku. Dia cuma memberi 2 pertanyaan. Untuk menjelaskan sesuatu dia melalui pertanyaan karena dia tidak mau menceramai, dia cuma memancing. Dia ngomong ini, aku iki rek mbahku biyen iku. Ini ngomongnya ngono iku, betul-betul bahasa Jawa. Mbahku biyen iku jenenge Londo iku biyen. Rene ku ngerampok 300 tahun luwih saking sugihe negaramu iku. Dan negaraku iku sing jenenge negara Londo iku sugih pol iku teko hasil rampokane nang negaramu iki rek. Lah sing aku saiki takon, lah kok kon saiki kangelan mangan iku ya apa ceritane? Wong kon iku sugih kaya ngono, sampai mbahku iku ngerampok gak leren-leren.
Ngono lho. Lah kok saiki kon angel mangan beras saiki kon ndupuk teko Thailand, teko Taiwan, teko ndi-ndi. Apa sing kedaden ndek negaramu iki? Gitu loh. Dia pura-pura tanya seperti itu. Apa yang salah dengan Indonesia? Wong negara yang seharusnya menjadi supplier beras nomor 1 seluruh dunia kok malah import beras. Kuwi ono apa? Itu nomor 1. Terus nomor 2 pertanyaannya sing soal tembok kuwi. Mergo kerupuk iku enak jare. Kabeh wong mangan mesti ngau kerupuk nek ngau kerupuk gak enak. Mulane aku duwe kanca biyen Halim HD, kuwi kerupuk iso 19 ngono kuwi. Dadi nek aku hitung-hitungan sayur lodeh setunggal, terus tempe kali, kerupuke 3 ngono ta. Terus teh panas jog sekali ngono. Terus nek Halim begitu Halim terakhir deh. Segone pinten Lim? 4. Tempene 8. Kerupuke 23. Agak ndek kanca ngono kuwi. Pokoke ning jae sing pinter ngitung dibut-but-but pira ngono kae. Karena kerupuk itu enak, lama-lama kerupuk itu menjadi primer. Kemudian kalau orang makan, ingetnya lebih inget kerupuk daripada nasinya. Karena nasi itu primer dan pasti, maka dia jarang diingat karena dianggap faktor otomatis. Tuh. Dia cuma ngomong karena dia ahli pertanian organik. Mas Rahmat ini mengatakan petani Indonesia itu dihapusi oleh industri pupuk internasional. Nek nandur pari apike nganggo kerupuk urea kuwi. Ngono lho ceritane. Coba ya saiki nganggo kerupuk urea dan seterusnya. Nah, suwe-suwe wong tani iki setelah sekian puluh tahun angger eling sawah nomor 1 sing ana ning kene iki dudu winih pari ning pupuk. Jadi dibikin tergantung sedemikian rupa terhadap pupuk sehingga akhirnya pertanian kita bukan lagi pertanian yang meneruskan peradaban pertanian kita yang nomor 1 di dunia, tetapi menjadi pertanian yang tergantung kepada pupuk. Bahkan nanti harga gabah dan berasnya juga ditentukan oleh para broker. Nah, kita harus melakukan perubahan dan kebangkitan agar supaya tanah subur di Indonesia ini betul-betul kembali menjadi rahmatnya Tuhan. Karena tanah yang kena pupuk terus-menerus dia akan menurun tingkat kesuburannya. Jadi uangnya mergo lemah iki wis bendino tidak bendino urusan kalau suwe-suwe lah sekarang kelingan lemah lah. Padahal lemah kan ajaib tadi. Itu termasuk keajaiban nomor 1 di dunia gak lemah tuh ya. Ning kowe lak wis ora ndelok lemah lak wis ora gumen. Ya coba to, kue ngising ya melbu lemah. Ya toh, taimu kabeh semono kae iki melbu lemah. Terus bar kuwi kowe nimba ki ya saka lemah kuwi. Banyune resik sing kok timba kuwi, kan gitu. Jadi tanah itu mengandung sistem filtering yang luar biasa. Mergo ketutupan konblok dadi ki ora krasa janjane kowe iki jane ya mubeng-mubeng wae sing kok umbe ki uyuhmu dhewe, sing kok pangan ki ya taimu dhewe. Jane mubeng apa meneh saiki ki wis ora ana aturan jarak antaraning sumur karo WC iki wis sapi tangi wis ora genah saiki. Dadi janjane kowe iki rasa bagusi. Janjane ya ya tai kowe jane akhirnya kowe ya tai ya kowe akhirnya ngono to jane. Siklus nah, gitu. Itu ya Pak Mustafa. Nah, ini untuk meneruskan pesan-pesannya Mas Toto nanti mengenai beberapa pointers tadi. Tapi saya mohon izin untuk memulai dengan keraton kemarin. Yang rawuh yang ikut datang di keraton kemarin boleh saya minta Anda angkat tangan. Yang sempat nonton kemarin di keraton. Tidak banyak ya, tidak banyak. Kebanyak yang tidak nonton aja, yang tidak nonton dulu. Wis kabeh lah. Sing nonton meneng wae rasa kondo-kondo sik ya. Pak Mustafa nonton Pak? Ora ya? Ora ngerti. Ono RRI.
Jadi kemarin itu boleh nggak saya minta Mbak In kan punya contoh Qurannya kalau tidak salah, kalau boleh dibawa ke sini ya. Jadi Keraton Jogja itu meresmikan atau launching namanya sekarang mushaf Quran versi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang aslinya dulu sebenarnya tulisan tangan 200 tahun yang lalu pada waktu Hamengkubuwono II kalau tidak salah. Yang ingin saya kemukakan kepada Anda yang harus kita ketahui bersama kira-kira adalah janjane iki ana kecelakaan ngene iki. Kiai Kanjeng itu sudah runding sama Gusti Joyo dan pihak keraton maupun IO-nya di Kadipiro itu pada tanggal 2 hari sebelum hari H, tanggal berapa berarti ya? Berarti tanggal 4. Jadi ono sing ekstasi. Jadi ketika Gusti Joyo ini kan nyun sewu kan hampir sama dengan Gus Dur penyakitnya, jadi harus cuci darah seminggu bisa 2-3 kali gitu ya, saya belum tahu persis. Tapi malam itu beliau datang dengan dikuat-kuatke dan gembira, terus seneng lihat bagaimana teman-teman ngerancang dengan perfect semua yang akan dijadikan agenda acara di keraton itu. Kemudian karena saya ini seneng melihat orang seneng, dan karena saya ini kebahagiaan saya adalah kalau terasi sudah bertemu Lombok dan Brambang kan gitu ceritanya. Nek mengijen-ijen lah, nek Lombok ijen kan rapayu toh. Misalnya Lombok didol dengan pengumuman saya adalah makhluk Allah yang mandiri. Jangan dicampur-campur sama apa saja karena saya punya ideologi sendiri gitu ya. Kira-kira Lomboknya payu ora kuwi. Ora gelem campur sapa-sapa. Jadi Lomboknya mesti ra payu ki. Lombok ki payu mergo dhek gelem diuleg bareng karo liya-liyane kan gitu. Menungso ya ngono lah, wis kowe ben diuleg Gusti Allah karo malaikat bareng-bareng karo liyane. Nah, karena saya gembira terus kita berdiri bersama mendoakan Gusti Joyo. Selawatan kalau tidak salah waktu itu ya. Begitu selesai selawatan, belum sampai duduk, itu tiba-tiba ada orang datang menyatakan bahwa dia ikhlas untuk mendonorkan ginjalnya kepada Gusti Joyo. Padahal Gusti Joyo ini sudah memang sudah ginjalnya sudah tidak berfungsi gitu ya. Terus tiba-tiba langsung sebelum selesai berdoa beneran, belum sampai duduk ada orang mendonorkan ginjal dan kita gembira. Jadi wah kaya kabul-kabulot ngene kene kuwi ya. Padahal itu kan yang terjadi mungkin bukan kabulnya doa kita tapi hidayah Allah kepada yang orang yang bersangkutan, dan itu merupakan optimisme kita bersama pada malam hari itu. Sehingga Kiai Kanjeng entek-entekan le latihan le gawe musik nyiapke per menit ya toh dengan IO-nya. Tekan gone iki jadwal yang seharusnya diisi oleh grup ini kira orang sing siap kabeh. Jadi Kiai Kanjeng akhirnya keluar dari skenario kudune urung nang panggung wis nang panggung, kudune urung nutuk setengah jam, dan 3 kali harus dalam tanda petik ndempul kahanan, harus Kiai Kanjeng yang menyelamatkan keadaan. Dan itu kita pikir wah wis berlebih, wis luweh-luweh lah le Kiai Kanjeng ngabekti iki caos bekti wis luweh-luweh lah, wong kudune ming pirang nomor iku wis bernomor-nomor sembarang mesti ditokke. Sebab iki ra teko iki ra siap sak piturute. Ternyata isih kurang. Jadi terus aku jari Gusti Joyo dijaluk mbok Cak Nun ya munggah raketang sedelet gitu kan. Padahal aku iki wis menyembunyikan diri dengan baik gitu ya. Tidak sampai apa namanya naik panggung. Saya ada suara saya keluar tapi saya ndiluk ngene iki ning mburi ngono kae. Ning akhirnya mergo Gusti Joyo sing njaluk ya aku tresno karo DE dan aku bersyukur mergo Gusti Joyo segera akan ganti ginjal di Singapura, mungkin sekarang sedang berlangsung. Maka saya pun maju lah. Waktu maju ki aku njur ngomong apa wong ning ngarepku ki ana raja-raja sakmono kae gitu loh. Engko nek tak tokke tenane sapa aku kan ya ora penak. Akhirnya ana sing tak peksa tak tokke gitu ya. Saya ngomong mengenai
Mojopahit sampai sekarang. Tapi yang paling penting adalah bahwa peresmian mushaf Quran ini, peresmian mushaf Quran dengan lambang keraton dan juga dengan hiasan-hiasan di dalam yang bermacam-macam yang semuanya versi keraton ya, itu saya nyatakan bahwa ini merupakan peresmian pengumuman politik dan pengumuman akidah dari Keraton Jogja bahwa mulai malam hari ini tidak ada hubungan lagi antara Keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Ngono aku. Tak delok reaksine piye. Burano sing mudeng. Nah, piye ya. Ben wae ngono. Ternyata ya ora apa-apa ngomong. Padahal itu kan seharusnya yang menyatakan itu kan Sri Sultan. Tapi saya nekat menyatakan bahwa malam hari ini seluruh sejarah Keraton Yogyakarta kita nyatakan tidak ada lagi hubungan dengan Nyai Roro Kidul. Do keplok kuwi. Nah, Nyai Roro Kidule ngancam saka mburi asu cah iki ngono kuwi ta. Ngono. Ning aku wis ana kanca-kanca liyane sing bentengi kan. Ini seakan-akan main-main Mas, tapi bukan main-main Mas. Ini bukan main-main, dalam arti gini loh. Boleh dia ada, boleh dia tidak ada, tapi pasti idiomatik Nyai Roro Kidul itu menjadi kekuatan politik berabad-abad. Itu pasti. Terserah dia ada atau tidak ada. Terserah dia itu jin atau jenis makhluk yang lain. Terserah. Apa dia cuman roh yang energi yang liar saja atau energi yang sedang status quo sebelum sebelum akhirat berlangsung. Tapi pokoknya jelas dia merupakan kenyataan politik berabad-abad sampai zaman ini. Jadi tidak ada presiden Indonesia yang tidak mendekat-dekat ke aura Nyai Roro Kidul. Sejak Panembahan. Makanya kan begini, jadi pokoknya singkat kata waktu itu saya jelaskan Mojopahit itu kan negara kesatuan. Kemudian dia hancur karena ada luapan lumpur di daerah Canggu, timurnya Mojokerto, bagian barat dari Sidoarjo sekarang. Mau tidak mau Mojopahit akan hancur dengan atau tanpa serangan dari pihak manapun. Memang ada terjadi bentrok sedikit antara orang Mojopahit dengan kelompok-kelompok Islam di daerah utara yang menyebabkan bapaknya Sunan Kudus yaitu Sunan Ngudung meninggal dunia dibunuh oleh senopati perang Mojopahit yang waktu itu dipimpin oleh Brawijaya V. Tetapi justru kematian bapaknya Sunan Kudus itu menjadi momentum yang baik untuk menciptakan perdamaian yang baik dipimpin oleh Sunan Kalijogo, sehingga sebelum Mojopahit hancur sudah ditransformasi menjadi Demak, meskipun sistemnya dirubah dari negara kesatuan menjadi negara federasi. Negara kesatuan dengan tradisi upeti, terus negara federasi dengan tradisi persemakmuran, di mana setiap wilayah dipimpin oleh Ki Gede atau Ki Ageng. Dan siapa Ki Gede, siapa Ki Ageng, Ki Gede Ki Ageng Gunung Kidul, Ki Gede Kebumen, Ki Gede Jatinom, Ki Gede Menoreh, dari Denpasar, NTB sampai Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, sedikit Jawa Barat, semua itu oleh Sunan Kalijogo dipasang Ki Gede dan Ki Ageng, sehingga mereka semua sebenarnya turunan dari Prabu Brawijaya. Jadi nek sampean saka Klaten itu Anda akan berarti Anda dari Jatinom, sampean dari Gunung Kidul, dari Mangiran di selatan sini dan seterusnya, itu semua riwayatnya jelas. Nah, pada waktu itu terjadi multi konflik sebenarnya. Setelah Mojopahit berdiri, setelah Demak berdiri, satu, rakyat Jawa tidak siap dengan demokrasi dan federasi, sehingga kerajaan Demak yang demokratis dan federal ini tidak terlalu didukung oleh kesadaran rakyatnya. Apalagi pada waktu itu terjadi multi konflik, satu antara Sunni dengan Syiah, nomor dua antara kebatinan kejawen dengan Islam secara menyeluruh, nomor tiga antara turunan-turunan
dari dari Prabu Brawijaya yang bertentangan satu sama lain. Ada yang gaduk di antara tiga ini konfliknya, ada yang terpisah. Tapi yang pasti yang paling terkenal adalah tokoh Syiah yang namanya Aryo Jipang bertempur melawan seorang tokoh Sunni yang juga Raja Pajang, yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yang kemudian mewakilkan peperangan itu kepada anak angkatnya, yakni Jebeng Sutawijaya. Nah, Jebeng Sutawijaya ini sebenarnya juga murid Sunan Kalijogo, tapi agak marginal, sebagaimana gurunya dia yaitu Ki Juru Martani atau Ki Mondoroko, juga muridnya Sunan Kalijogo, tetapi bukan murid langsung, artinya tidak sampai intensif di pesantren Gelagah Wangi pada waktu itu, sehingga orientasi Demak yang berlatar belakang spiritual Wali Songo, ketika kemudian konflik antara Sunnah dan Syiah, antara Jawa Kejawen dengan, nah istilah saya, Islam Jawa melawan Jawa Islam, itu kemudian membuat ada semacam keputusasaan politik seperti yang sekarang terjadi, sehingga kemudian kekuasaan dipegang oleh bukan terusannya Mojopahit atau Demak, melainkan sempalannya, yaitu Ki Gede Pemanan punya anak namanya Sutawijaya, itu yang kemudian menjadi Raja Mataram yang pertama. Nah, Raja Mataram yang pertama inilah yang kemudian secara resmi tidak lagi mengacu kepada Wali Songo. Jadi tidak punya jadi asas tunggalnya bukan lagi Wali Songo, nah, tapi Nyai Roro gitu. Nah, sejak itu Raja-Raja Mataram tidak pernah terpisah dari mitologi Nyai Roro Kidul sampai Bung Karno, sampai Pak Harto. Kalau Gus Dur sudah saya tanya dan dia bilang wis baca wong dhewe Nyai Roro Kidul wis jilbaban kok saiki. Kata dia begitu, tadi sudah saya tidak persoalkan lebih lanjut. Sambil tersenyum gitu ya. Nah, tapi berikutnya kan tetap saja mau tidak mau tetap membuka pintu dan mencoba melestarikan hubungan itu. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya Wali Songo alhamdulillah, Nyai Roro Kidul juga oke-oke saja kok sebenarnya. Wong kuwi kan Nyai Roro Kidul kuwi padha wae karo Pancasila, ngono ki lho. Jane padha wae karo apa wis. Itu boleh semacam jargon saja atau mitologi saja, yang penting outputnya bagaimana gitu. Nah kan Anda tahu akhirnya kan arep Nyai Roro Kidul apa Wali Songo saiki iki wis ora bedane to. Saiki iki Indonesia iki dianggap Nyai Roro Kidul apa Wali Songo lah ana karo to. Coba Sunan Kalijogo ning TV cetha sapa kae. Sing pakaiane Sunan sing kaya Diponegoro ning TV ana kok. Jadi nek Wali Songo ki ana kabeh ning televisi kuwi. Nek Opik kae pakaiane apa kae? Ya aja Abu Lahab lah. Pancen Abu Lahab ya pakaiane ya ngono kuwi jane. Abu Jahal ya. Ya memang kalau diinget-inget sih wong laya wong kuwi pakaiane kabeh ya ngono kuwi pakaiane biyen Abu Jahal ya sapa ngono kuwi ya nganggo gamis dawa ya rada semene iki gitu. Memang begitu. Soalnya nek iki ini banget wong akeh pasir to ya. Akeh pasir dadi nek apa jenenge nek gamis sing nganti tekan isor kan kentekan sabun to, ngumbah terus lah, makanya agak cingkrang mendhuwur kan begitu kan. Nah, maka di Indonesia supaya kita bisa cingkrang, saya kira kita harus memperbanyak pasir di jalan-jalan di Indonesia. Saya kira jalan keluarnya begitu ya Pak Mas ya. Nah iso diuruki wedi sing akeh karo bledokan-bledokan sehingga kita terus cingkrang gitu ya. Jadi alasan untuk cingkrang. Iya, supaya sama dengan di zaman Rasulullah kan. Di zaman Rasulullah. Makanya kan kota-kota yang dulu sejuk sekarang kita bikin yang dulu sejuk kita bikin panas gitu loh. Karena kalau panasnya nanti seperti di Arab kita kan terus pakai cadar ya ngono kae. Dan makanya kan kita sengaja bikin dunia ini mengalami global warming
dibikin panas sedemikian rupa supaya kita semua nanti akhirnya memakai apa jenenge kerudung laki maupun perempuan gitu loh. Nek dalam keadaan masih situasinya kayak cuacanya kayak sekarang kan belum relevan pakai begitu. Nah, kita bikin panas dunia ini supaya kita nanti tidak tahan oleh panasnya matahari, maka kita pakai kerudung gitu ya. Jadi mari kita berdoa bersama-sama, ya Allah, tingkatkan suhu bumi ya Allah, supaya kami semua bisa berpakaian sebagaimana Rasulullah SAW. Kira-kira ya, pokoknya kita husnudon aja. Oke, tekan apa ini mau? Mutus hubungan Mataram ya, oke. Terus begini teman-teman sekalian, ini saya akan shortcut ke Ma'iyah ya. Konflik Sunni Syiah itu terjadi sejak jauh sebelumnya, sebelum abad 8 itu sudah ada Syiah di Indonesia sebenarnya. 400 tahun kemudian dia membesar, kemudian pada konflik selama Wali Songo di ujung eranya itu gampangannya Syiah kalah, kemudian yang menang adalah Sunni. Tapi kemenangan Sunni ini juga sudah telanjur ditinggal oleh Pangeran Benowo yang sebenarnya merupakan penerus ulama di di Pajang. Dia kembali ke Khitoh, dia kembali bikin pesantren di daerah Banjarnegara Banyumas, sehingga kekuasaan politik kemudian diambil alih oleh mitologi Nyai Roro Kidul itu. Nah, sehingga Sunni yang tidak berkembang, Syiah yang tidak berkembang. Itu loh teman sekalian. Nah sekarang iki aku wis wayahe urung yang ngomong nang kowe ya. Ngene. Mazhabmu apa? Syafi'i. Tenang. Ora dudu kuwi nek Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah itu ada 3 macam. Yang Syafi'iyah tidak ngerokok, Malikiyah ngerokok. Nek ketuanya kan jelas Samsu toh. Din, Samsudin. Ndak cak saya gudang garam cak, ngono to. Alah jan ngono terus iki arep ngomong serius itu meneh. Gini, mazhabmu apa? Anda menjawab Syafi'i, rata-rata Syafi'i di sini ya. Najibiyah, ora ono Najibiyah. Saya akan mengembalikan gini. Jadi NU ya Syafi'i, Muhammadiyah ya Syafi'i. Atau enggak? Muhammadiyah enggak. Nah, Muhammadiyah itu enggak ikut 4 mazhab. Kalau secara internasional ada mazhab lain yang sebenarnya bukan mazhab, yaitu Wahabi. Wahabi sendiri tidak mengklaim bahwa dia mazhab, tapi dia sangat kuat sekarang ini bertentangan dengan Syiah, kan itu ya. Nah, saiki NU Muhammadiyah ini sub mazhab atau mazhab, kan itu pertanyaannya. Mazhab, NU satu mazhab. Enggak, NU kan jelas Syafi'i Sunni. Gitu. Nek Muhammadiyah tidak ada rujukan ke mazhab manapun, kan gitu kan. Apa? Bermadhab Muhammadiyah sebagai mazhab. Ya ora apa-apa, wis ora apa. Ya ora penting, sing penting ngene lho cara berpikire. Kemarin di Padang Bulan tuh gini. Coba yang orang Jawa angkat tangan. Oke. Yang bukan Jawa, Sunda Mas. Terus yang selain Jawa Sunda orang mana ya? Mas mana Mas? Madura, sip. Medunten sampeyan. Wong medunten sampeyan. Selain Jawa, Sunda, Madura, satu lagi coba. Mana Mas? Kalimantan mana Mas? Balikpapan. Berarti kalau ngomong suku misalnya itu suku apa? Dayak ya Mas ya. Oke, sip ya. Oke. Ini saya mau tanya. Bunyi ayam jantan berkokok kalau di Jawa? Oke, sekitar itu ada kukruyuk, sekitar itu ya. Kalau Sunda Mas?
Kongkorongo. Kongkorongkong apa kongkorongo? Pokoknya ada unsur ong ngono ya. Nek Jawa ukuk gitu ya. Oke. Nek Madura Mas. Mas. Gimana Mas? Ini serius, ini serius. Ini kita melakukan pendidikan kepada diri kita sendiri ya. Kukuruno. Oke, kita inventarisir sebelum Dayak ya. Kalau Jawa K sama Y, kukuruyuk atau kukurukuk, pokoknya K paling banyak sama Y. Kalau Sunda K dan ada unsur ong, ya. Kalau Madura ada unsur N, kukurunu. Oke, Dayak mas, tolong mas. Berhubung Balikpapan itu ada mazhab Bugis, Banjar, Dayak, kayaknya ikut Indonesia aja. Kukuruyuk sama kan, nggak, kalau di Kalimantan Timur itu kalau nggak sampai pedalaman, kalau di kotanya kayak saya kan, makanya saya nggak pulang kampung, pulang kota, jadi masih sama kukuruyuk. Oke, ada versi lain lagi enggak? Angkat tangan. Kalau barat ada yang tahu enggak?